Kenapa kemudian manusia mustahil untuk mendapatkan surga dengan segala kenikmatannya hanya berbekal dengan amal soleh yang ia lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matihi allati la tuhsar wa ala alaihi allati la tuqaddar. الذي جعل يوم العيد عيدا للمؤمنين من البشر أشهد أن لا إله إلا الله الملك الجبار وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, yang mana hanya dengan nikmat-nikmat Allah tersebutlah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita pengikutnya yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya, menegakkan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, izinkanlah khatib untuk menyampaikan wasiat kepada diri sendiri khususnya, umumnya kepada setiap umat muslim yang mendengarkan pesan ini, untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan menjauhi larangan-larangannya. Karena ketakwaan merupakan intisari daripada ibadah yang menjadi tujuan utama kita hidup di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan dari golongan jin dan manusia hidup di atas muka bumi ini kecuali untuk satu tujuan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di antara rahmat, di antara anugerah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya
ialah ketika Allah Subhanahu wa taala menyelipkan ke hati mereka rahmat dan kasih sayang, di mana rahmat tersebut tidak eksklusif Allah berikan hanya kepada manusia saja, akan tetapi Allah berikan juga kepada para hewan. Dengan rahmat tersebut mustahil bagi seekor gagak untuk memakan bangkai sesamanya. Dengan rahmat tersebut mustahil bagi seekor serigala untuk menerkam kawanannya. Dengan rahmat tersebut mustahil bagi seekor gajah untuk menginjak anaknya. Dan dengan rahmat yang sama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia sehingga mereka mampu untuk mengemban amanah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sebagai khalifatullah fil ardh, sebagai pengelola kehidupan di atas muka bumi ini, karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, sehingga mampu untuk membentuk masyarakat, membangun peradaban, karena mampu untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah sekali-kali kamu saling tolong-menolong dalam perbuatan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di mana rahmat tersebut yang Allah berikan kepada manusia mencakup akan kebutuhan kita di dunia dan di akhirat, di mana di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala jadikan satu-satunya sebab kita manusia mendapatkan surganya yang tiada batas, surganya yang nikmatnya tak terhingga, satu-satunya adalah karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin la yudkhila ahadakum al-jannata 'amalu." Tidak ada satu manusia pun yang kelak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala hanya berbekal amal soleh yang ia lakukan. Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Begitu juga dengan engkau wahai Rasul, karena sahabat menjadi saksi mata bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah dengan sangat tekun, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat malam, hatta tawarramat qadamah, sampai bengkak kedua kakinya. Itu pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wala ana. Begitu juga dengan aku, kelak aku dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surganya, bukan karena banyaknya amal soleh, bukan karena banyaknya ibadah yang aku lakukan, karena semuanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kenapa kemudian manusia mustahil untuk mendapatkan surga dengan segala kenikmatannya hanya berbekal dengan amal soleh yang ia lakukan? Karena kalaupun ada manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan 60 tahun umurnya, lalu kemudian orang tersebut menggunakan semua waktu yang ia miliki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terlewat sedetik pun, maka orang tersebut belum mampu untuk membayar satu jenis nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya seumur hidup. Berapa banyak oksigen yang ia hirup, berapa banyak makanan dan minuman yang ia konsumsi, berapa banyak detakan jantung, berapa banyak kedipan mata, berapa banyak langkahan kaki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka nikmat-nikmat tersebut mustahil bisa ditebus hanya dengan ibadah 60 tahun. Kalaupun kita kesampingkan nikmat tersebut, maka balasan yang setimpal yang didapat oleh orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala 60 tahun non-stop ialah kenikmatan surga selama 60 tahun juga. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan kenikmatan surganya terbatas, tidak jadikan kenikmatan surganya sementara. Maka mustahil bagi kita manusia yang umur dan amalnya terbatas untuk mendapatkan surga yang tiada batas kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian kita diajarkan oleh agama Islam, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya di setiap lini kehidupan kita. Ketika kita bersua dengan saudara kita sesama muslim, kita ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan selalu menyertaimu. Begitu juga dengan rahmatnya. Rahmat pula yang kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang telah wafat. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah ia dan rahmatilah ia. Rahmat pula yang kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya
warhamhuma, ya Allah ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan rahmatilah kedua orang tuaku. Rahmat itulah yang kemudian kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap salat kita. Ketika kita duduk di antara dua sujud, kita ucapkan Rabbighfirli warhamni wajburni. Ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, dan tutuplah segala aib dan kesalahanku. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai kasih sayangnya? Para ulama menjelaskan bahwasanya hanya dengan dua cara untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang mana cara ini tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Duribat 'alaihimudz dzillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Dimanapun manusia berada, di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat, mereka selalu diliputi oleh kehinaan, selalu diliputi oleh kesengsaraan. Illa bihablim minallah, kecuali orang-orang yang memiliki hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hablim minan nas, dan memiliki hubungan baik kepada sesama manusia. Bagaimana kemudian kita menjalin hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan mengerjakan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, dengan mengerjakan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya, dengan mengerjakan amalan-amalan yang fardu, kemudian kita tambahkan dengan amalan-amalan yang sunnah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbah." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang fardu, kemudian ia tambahkan dengan ibadah-ibadah yang sunnah, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita untuk memiliki hubungan baik kepada sesama manusia? Dengan mengerjakan peranan kita sebagai makhluk sosial. Kita bantu mereka yang membutuhkan, kita tolong mereka yang kesulitan, kita sisihkan sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita untuk kita belanjakan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Hal ini merupakan setengah daripada agama kita yang seringkali dilupakan oleh manusia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan yang luar biasa dahsyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Tidaklah kamu tahu siapa orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ialah orang yang menghardik anak yatim, tidak peduli terhadap nasib mereka, tidak peduli apakah hari ini mereka memiliki makanan atau tidak. Tidaklah peduli apakah mereka hari ini memiliki tempat untuk bernaung atau tidak. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan enggan untuk menyisihkan sebagian harta yang ia miliki untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita juga untuk menjaga lisan kita, menjaga tubuh kita, menjaga tangan kita dari menyakiti dan menzalimi orang lain. Suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atadruna manil muflis?" Tidaklah kamu tahu siapa orang yang bangkrut itu? Kemudian Nabi menjawab, "Al-muflisu man atallaha yaumal qiyamah." Orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya pahala puasanya, dengan banyaknya pahala salatnya, dengan banyaknya pahala hajinya, dengan banyaknya pahala salat-salat sunnahnya. Akan tetapi waqad zalama hadza wa syatama hadza wa akala mala hadza. Akan tetapi ibadah yang ia lakukan tidak mampu mencegahnya daripada menzalimi orang lain. Kemudian orang tersebut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang pernah ia zalimi, orang-orang yang pernah ia sakiti. Kemudian diberikan kepada mereka tersebut pahala puasanya, pahala salatnya, pahala hajinya, pahala sedekahnya, pahala bangun malamnya, pahala zikirnya, sampai tidak satu pun dari pahala tersebut tersisa. Akan tetapi masih banyak orang-orang yang dia zalimi. Kemudian dicabutlah segala dosa dan kesalahan orang yang pernah ia zalimi dan dilimpahkan kepada orang tersebut. Itulah orang yang bangkrut nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari golongan orang tersebut. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang ia rahmati dan orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر